warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Febri Krisdanti. Saya adalah dosen di Universitas Wisnuwardana Malang di Fakultas Hukum. Dalam beberapa peran saya sebagai dosen, saya secara aktif mengampu dan juga mengembangkan beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah hukum perdata. Tujuan utama dari pengajaran mata kuliah ini adalah salah satunya adalah memberikan pemahaman secara teoritis maupun praktis kepada mahasiswa terkait atas asas norma dan juga penerapan hukum keperdataan dalam berbagai konteks kehidupan di masyarakat dan juga sistem hukum nasional. Adapun standar kompetensi yang diharapkan dapat dikeluarkan dari mata kuliah ini adalah setelah mengikuti proses belajar mengajar, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan juga memahami mengenai pengertian serta ruang lingkup sejarah dan juga sumber hukum dari perdata serta hukum mengenai hukum orang, hukum benda dan juga hukum perikatan. Adapun capaian pembelajaran untuk CPL-nya adalah mampu memahami, menjelaskan dan juga menerapkan prinsip dasar hukum nasional khususnya dalam hukum perdata. CPL 2 mampu menganalisis dan juga menyelesaikan permasalahan hukum perdata dengan pendekatan normatif. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan sistematika hukum perdata. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi asas-asas dan kaidah hukum perdata. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kasus hukum perdata berdasarkan norma hukum yang berlaku. Melalui mata kuliah ini, saya berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya memahami mengenai teori hukum, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip secara kontekstual dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat. Demikian perkenalan diri saya sebagai bagian dari dokumentasi untuk PDD UK TPT. Besar harapan saya untuk bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas mahasiswa dan juga menjembatani antara masyarakat dan juga keilmuan untuk dapat berperan membantu dalam bidang hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Happy enggak? Happy. Oke. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan kali ini adalah pertemuan kita setelah pertemuan yang sebelumnya. Kita akan bahas mengenai perikatan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mas, dipimpin silakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita buka pelajaran ini dengan pembacaan doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dicukupkan. Ya, oke. Makasih. Ya. Absen dulu ya. Victor. Oke. Nugraini Peagu Oga. Neska. Oke. Nia. Vivi. Irin. Mohtorik. Abdul Haq. Hadir. Oke. Patiwedu. Aklil. Hadir Bu. Julius. Hadir Bu. Margareta. Hadir Bu. Ya, oke. Ada yang hadir? Yang belum dipanggil? Siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua Bu. Ya. Oke. Ya. Kita langsung ya. Kita melanjutkan yang kemarin. Jadi kita sudah bahas kaitannya dengan hukum benda. Jadi kan kalau kita mengingatkan Burgerlijk Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata itu kan memang ada berapa buku? Masih ingat? 4 ya kan? Buku pertama tentang? Perikatan. No. Tentang orang, betul. Terus buku kedua tentang? Benda. Buku ketiga tentang? Perikatan. Buku keempat tentang? Daluarsa. Pembuktian dan daluarsa. Jadi kalau kita di hukum perdata ini itu kan memang berbeda ya sama hukum acara perdata, karena kalau hukum perdata itu kan kaitannya dengan lebih ke teorinya, jadi hukumnya. Tapi kalau hukum acara perdata lebih ke Beracara. prakteknya, betul, beracara. Nah, kita sudah sampai di hukum perikatan. Jadi hukum perikatan ini ada di buku ketiga BW. Sistemnya adalah terbuka. Ini adalah sistem yang berbeda dari buku kedua BW tentang benda. Hukum kedua BW tentang benda sifatnya tertutup. Kenapa berbeda? Karena kalau di dalam yang hukum perikatan ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu kenapa ketika nanti kalau kita ini perikatan
gampangnya adalah kita membuat perjanjian. Ya. Ya. Perjanjian itu kan bisa satu judul ya. Misalnya kita ngomong perjanjian jual beli gitu ya. Iya. Atau perjanjian sewa menyewa misalnya seperti itu. Tapi para pihaknya berbeda. Isinya sangat mungkin berbeda juga. Kaitannya dengan sistem yang terbuka ini, para pihak itu bisa membuat kesepakatan sesuai yang mereka butuhkan. Seperti itu. Oke. Nah, sifatnya adalah mengatur. Nah, ini berbeda dengan sifatnya buku kedua BW, yaitu memaksa. Kalau di dalam hukum perikatan, pokoknya semua yang disepakati oleh para pihak, gitu ya, itu yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Oke. Nah, kita ngomong ke unsur-unsur perikatan. Kita melihat di sana itu yang pertama adanya hubungan hukum, gitu ya. Kemudian adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Nah, pertanyaan saya, perbedaannya apa antara perikatan dengan perjanjian? Silakan. Dia masih ingat? Mana yang abstrak, mana yang konkret kira-kira? Perikatan dengan perjanjian. Atau mana yang lebih dulu, wes? Kira-kira mana yang lebih dulu antara perikatan dengan perjanjian? Perjanjian. Perjanjian? Iya, sesuai yang diatur dalam pasal 1320. Iya. Betul. Itu kan syaratnya. Betul kan? Ya. Kalau 1320 itu syarat sahnya suatu perjanjian. Itu apa aja? Satu. Masih ingat? Iya, Bu. Apa? Sepakat. Oke, kesepakatan. Kesepakatan itu berarti para pihak ini ya, kita Iya. deal ya. Oke ya. Terus dua, Hal yang itu. Kecakapan, cakap hukum. Cakap hukum. Artinya ini berkaitan dengan para pihaknya, kan gitu ya. Para pihaknya ini kira-kira yang membuat perjanjian ini sudah cakap atau tidak? Iya, betul. Karena kalau yang nggak cakap itu berarti salah satu contohnya seperti apa? Orang gila. Ya itu Anak di ya bawah umur. OD, GSJ itu, kemudian di bawah umur. Terus apa lagi? Enggak cuma ini sih, tapi yang lebih ke di bawah pengampuan. Nah, sekarang perbedaannya di bawah pengampuan sama perwalian apa? Kalian masih ingat enggak? Kira-kira. Kalau anak di bawah umur gitu ya, biasanya kita sebut di bawah pengampuan ataukah di bawah perwalian? Perwalian. Oke. Kalau misalnya orang dewasa yang dia gitu ya, dianggap tidak cakap hukum, di bawah perwalian ataukah di bawah pengampuan? Bawah pengampuan. Jadi untuk pengampuan itu adalah untuk orang dewasa yang memang dia dianggap tidak cakap hukum. Kaitannya bisa tadi salah satunya adalah ingatannya itu timbul, ada, ingat enggak seperti itu. Atau misalnya dia yang sudah betul-betul contohnya kayak yang sering minum minuman keras gitu ya, yang akhirnya minuman keras itu mengganggu otak dan pikiran orang tersebut sehingga ketika membuat perbuatan hukum dia dianggap tidak bisa berpikir secara jernih. Nah, itu salah satunya juga. Terus apa lagi tidak cakap? Kalau dulu ada yang namanya dibilang istri ya, dulu ya. Istri itu dianggap tidak cakap hukum. Ya. Tapi dengan adanya SEMA yang mengatur bahwa istri itu sudah enggak, jadi dia tidak dianggap sebagai tidak cakap hukum lagi. Artinya begini, kalau misalnya itu berkaitan dengan harta benda gonogini misalnya. Nah, kita ngomong ke harta gonogini ya. Harta gonogini itu apa sih sebetulnya? Harta bersama-sama. Harta bersama-sama antara siapa? Antara suami dan istri. Suami dan istri, betul. Jadi kan harta yang diperoleh pada saat Perkawinan. masa perkawinan, betul. Nah, ketika ini masuk ke harta gonogini, berarti ketika ada peralihan yang harus tanda tangan siapa kira-kira? Suami. Kedua belah. Hanya suami saja? Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Kenapa? Karena sama-sama harta itu harta bersama, Bu. Karena itu miliknya berdua. Karena itu adalah miliknya berdua. Kecuali gitu ya. Kecuali kalau mereka membuat perjanjian
kawin. Kalau ada perjanjian kawin berarti pisah harta. Ketika pisah harta, ketika salah satu melakukan perbuatan hukum ya untuk hartanya mereka pribadi, maka pasangannya tidak perlu ikut menyetujui. Nah, ini sama nanti. Kalau kaitannya dengan waris ya, nanti kaitannya. Waris juga sama. Bagaimana pembagiannya? Waris harta yang manakah yang harus dibagi? Berarti kan di sana ada ayah, ada ibu. Ketika salah satu meninggal dunia, maka bagaimana? Siapa yang hartanya yang mana? Berarti kalau harta gono gini itu harus dibagi dua dulu. Ketika sudah dibagi dua, maka ini baru yang istri punya bagiannya sendiri, baru hartanya ayah inilah yang dibagi untuk ahli warisnya. Tuh. Oke. Nah, kita ke syarat sahnya tadi ya. Tadi sepakat sudah, cakap sudah. Itu adalah syarat subjektif karena kaitannya dengan personnya, orangnya. Sekarang kita ngomong ke suatu hal tertentu. Yang ketiga, ya, suatu hal tertentu, objek tertentu ya kita ngomongnya. Artinya objek tertentu ini apa? Harus yang tidak melanggar, bahasanya gitu ya. Melanggar ini kan macam-macam. Ada kesusilaan, ada perundang-undangan, ya kan? Melanggar keinginan para pihak yang membuat perjanjian dan sebagainya, gitu. Nah, ini misalnya contohnya adalah orang mau buat perjanjian itu kan bebas. Kalian masih ingat nggak ada namanya asas facta sunt servanda? Ya, itu kan tentang kepastian hukum. Ya, betul. Asas kebebasan berkontrak. Masih ingat juga nggak? Itu kan kaitannya dengan bahwa kita itu sebetulnya diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk apa? Untuk terserah, mau buat perjanjian apa aja terserah. Sama siapa saja juga boleh. Tentang apa saja boleh. Kapan aja, di mana aja, terserah. Cuman satu kaitannya. Nah, ini kaitannya dengan suatu hal tertentu ini tadi. Jadi kalau misalnya suatu hal tertentu ini tadi tidak terpenuhi, maka itu akan gugur. Kenapa? Karena satu ya, batasannya sudah ada kan. Pasal 1320 BW itu kita sudah ada. Sudah dibatasi itu. Kalau saya mau buat perjanjian gitu ya. Biasa sama Mas Torik misalnya. Mas Torik nggak mau nih, saya mau. Mas, kita buat perjanjian. Dia nggak mau. Nggak, Bu, saya nggak mau. Perjanjian itu apakah bisa ada? Tidak. Nggak akan bisa ada. Tidak bisa. Sekarang masalah cakap hukum. Ada nih anak kecil nih ya. Punya ini apa? PS misalnya gitu ya. Ayo kita buat perjanjian jual beli aja dia kali misalnya gitu ya, kita misalnya. Ini bahasanya gitu ya. Anak kecil kan nggak bisa, dia kan belum cakap hukum misalnya. Bisa nggak kita buat perjanjian hukum sama anak kecil ini tadi Pak Omong? Nggak bisa, karena itu sudah terbatas oleh pasal 1320 BW. Nah, kaitannya dengan hal tertentu yaitu tadi. Oh, kan bebas ya Bu ya, buat perjanjian tentang apa aja. Oh, saya mau buat perjanjian tentang jual beli mobil curian tapi. Mobil curian. Ngomong curian aja sudah melanggar hukum ya. Artinya itu tidak memenuhi suatu hal tertentu ini tadi. Karena itu ada aturannya yang dilanggar, kan begitu. Jadi kalau jual beli mobil tok itu bisa, tapi kok jual beli mobil curian, nah ini yang nggak bisa. Atau misalnya, oh jual beli kan boleh Bu, semuanya kan bebas ya, asas kebebasan berkontrak. Oh saya mau jual beli narkotika misalnya, nggak bisa juga kan? Nah ini kaitannya dengan asas yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Tadi saya bilang ya, wah ada anak kecil nih, dia punya PS, dia kali yuk. Kita kan sudah punya pikiran jelek ya. Jadi dalam suatu perikatan perjanjian itu kan yang pastikan harus satu itikat baik. Ketika di sana sudah ada itikat buruk, bisa dibuktikan lagi misalnya. Misalnya ada tipu daya dan sebagainya. Lah ini masuk ini. Ini tidak akan memenuhi ini. Yang syarat keempat ini. Suatu sebab yang halal. Nah kalau kita lihat nih, dari 1, 2, 3, 4, 1 sampai 2 itu adalah syarat subjektif, kaitannya dengan orangnya. 3 dan 4 itu adalah syarat objektif, kaitannya dengan benda objeknya yang diperjanjikan. 1, 2 tidak terpenuhi atau sama sekali nggak terpenuhi, berarti dapat dibatalkan. Betul, dapat dibatalkan. 3, 4 tidak terpenuhi atau salah satu terpenuhi, batal demi hukum. Batal demi hukum.
Itu udah beda loh ya. Batal demi hukum dan dapat dibatalkan itu sudah berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya ada kasus nih, kalian misalnya ada kasus kaitannya dengan perjanjian, kalian pegang pasal ini aja. Coba dianalisa, kira-kira benar nggak? Ini kira-kira syarat yang mana? Syarat subjektifnya yang tidak terpenuhi ataukah syarat objektifnya? Kalau syarat subjektifnya berarti dia akan dapat dibatalkan. Kalau syarat objektifnya berarti batal demi hukum. Artinya apa bedanya? Kalau yang batal demi hukum berarti otomatis batal dan tidak bisa dilanjutkan perjanjian tersebut. Sedangkan yang batal dapat dibatalkan bisa dilanjutkan dan bisa dibatalkan seperti itu. Oke. Perjanjian tersebut. Bisa sih itu. Tapi lebih ininya, lebih signifikannya, lebih tepatnya, kalau dapat dibatalkan itu perjanjiannya itu ada, perjanjiannya sah. Tapi sejak dibatalkan itu baru ke belakangnya hak dan kewajibannya tidak ada lagi. Tapi kalau batal demi hukum, misalnya nih perjanjiannya sudah berlaku 1 tahun, sudah berjalan, ya, sudah berjalan 1 tahun. Ternyata setelah selesai ketahuan, oh objeknya ini objek benda curian misalnya kan, nggak memenuhi yang ketiga ya, otomatis kan batal demi hukum. Nah ini artinya perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah ada. Jadi nggak pernah ada. Artinya gimana? Kaitannya dengan hak dan kewajiban. Apa? Hak dan kewajiban kalau sudah dibayarkan itu harus dikembalikan. Kalau belum dibayarkan tidak perlu dibayarkan. Beda dengan dapat dibatalkan. Kok dapat dibatalkan selama masih range ya, misalnya kita ngomong ya 0 sampai 6 bulan misalnya. Ini masih, nah ternyata di sini dibatalkan. Ini kan masih ada sampai 1 tahun ya. Ini dibatalkan nih. Berarti yang dari 0 sampai dengan 6 itu hak dan kewajibannya harus tetap dipenuhi. Tapi ketika sudah dibatalkan ya sampai ke ini, lah ini yang tidak perlu. Itu bedanya. Dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan perjanjian. Dari ini, ya itu ada beberapa asas. Sekarang gini, coba kita menganalisa suatu kasus ya. Saya, si A, misalnya gini ya, si A ini membuat perjanjian dengan B. A ini adalah pemilik rental mobil, misalnya. Ya, mobil atau motor lah sama aja. Nah, kemudian B ini adalah suatu instansi kah swasta atau perorangan lah pokoknya. Pokoknya posisinya ini adalah perjanjian sewa ya, posisinya ya, sewa. Jadi posisi dengan uang negara bahasanya kayak gitu kita ngomongnya. Oh ternyata ini suatu instansi yang mendapatkan hibah dari negara, kemudian dia menyewa ke A, karena ini adalah renkarnya. Oke. Nah, A ini renkarnya B. Aman ya? Aman. Ternyata setelah selesai ya. Setelah selesai perjanjiannya dulu selesai. Ini dipermasalahkan perjanjiannya. Dipermasalahkannya apa? Ketika si A ini tadi dipanggil, misalnya ini CV apa gitu ya, CV abadi misalnya. Misalnya ini ya, CV ini. Ternyata yang tanda tangan mewakili CV Abadi Sentosa ini dia merasa tidak pernah tanda tangan. Kalau ini masuk yang mana? Tidak memenuhi syarat yang mana? Mana? Tidak masuk syarat yang mana? Subjektif. Yang mana? Tapi kan ada 2. Subjektif ada 2. 1 kesepakatan, 2 kecakapan. Yang mana?
Satu? Kesepakatan. Ya, kesepakatan. Oke, satu. Karena dia bilangnya saya tidak tanda tangan, berarti yang satu. Ya, betul. Pertanyaannya adalah, terus yang tanda tangan di sana itu siapa? Kan gitu. Ya. Ketika ini contoh kasus ya. Ketika dimintai keterangan ternyata kan banyak ya, misalnya CV itu pakai rekanan gitu ya, ternyata dibawa pegawainya, ternyata stempelnya itu dibawa oleh pegawainya CV misalnya. Dibawa oleh pegawainya CV, misalnya si Y. Habis ini. Y ini ya. Tanda tangan. Ini posisinya dia sudah melanggar yang mana? Y yang tanda tangan. Suatu hal yang tertentu. Hah? Saya mana? Kecakapan Oh, kecakapan. hukum. Kenapa? Karena Y tidak memiliki wewenang untuk mewakili CV. Siapa yang harus mewakili CV? A, karena dia adalah direkturnya, kan begitu. Kecuali apa? Kecuali Y mendapatkan Kuasa betul, kuasa. Kuasa dari siapa? dari A. Dari A. Kecuali Y mendapatkan kuasa dari A. Berarti di dalam komparisi pembuatan perjanjiannya, ya identitasnya itu ditulis Y selaku kuasa dari CV CV apa kayak gitu ya. Berdasarkan harus ada. Jadi kalau komparisinya suatu perjanjian itu kan harus ada dasar hukumnya itu apa? Dia mewakili. Jadi berdasarkan surat kuasa nomor bla 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 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu baru dia cakap hukum. Tapi kalau selama itu tidak ada berarti dia enggak Cakap hukum. itu kalau kasus yang saya bilang tadi. Tapi ternyata Y ini posisinya dia itu tanda tangannya A. Kalau seperti ini masuk kasus yang murni perdata kah? Atau bisa yang lainnya? Bisa wan prestasi. No, wan prestasi masuk. Bisa, karena dia kan bukan pihak yang bersangkutan ya kaitannya. No, kalau wan prestasi kan lebih ke isinya sih sebetulnya. Tapi kalau ini kan masuk ke tidak cakapnya itu. Tapi dia bisa ditarik ke Pidana. Kenapa? Penipuan. Pemalsuan. Ya toh. Dan ini masuknya batal demi hukum apa dapat dibatalkan? Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Jadi semua yang sudah terbayar tidak bisa dikembalikan karena perjanjian dianggap ada. Gitu ya. Oke? Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai sini berkaitan dengan ini? Ada Bu, Ya. terkait dengan perikatan tadi Bu. Nah, misalkan jika seseorang pewaris meninggalkan hutang dalam bentuk perikatan perdata, apakah semua ahli waris itu bertanggung jawab secara pribadi atau proporsional? Jika suatu Waris. Jika seseorang pewaris itu meninggalkan hutang dalam bentuk pewaris. ya dalam bentuk perikatan perdata, apakah semua ahli warisnya itu Ya. Kalau waris BW itu kan masuk ya, Iya. hutang kan termasuk. Jadi kalau selama di ahli warisnya ya otomatis ahli warisnya juga menanggung hutang dan atau menerima warisan seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Gitu ya. Oke, gitu. Sementara anak-anak yang bisa kita diskusikan hari ini nanti silahkan dibaca, nanti akan saya kirim linknya kuis, silahkan dikerjakan seperti biasa. Nanti akan ada 5 pertanyaan, silahkan sesuai yang kita bahas hari ini silahkan dikerjakan. Oke, begitu? Ya. Terima kasih. Kesimpulannya adalah hari ini kita sudah tahu bahwa perjanjian itu ada syaratnya. Jadi ada 2 macam syaratnya dan juga ada 2 macam konsekuensi hukumnya. Jadi harus cek dulu kalau membahas tentang kasus harus cek dulu yang mana. Gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.